Halo pemirsa Hukrim RD TV, kembali bersama saya Kenza Primadita dalam Breaking News Hukrim RD TV. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario SHMH yang diberitakan media ini sebelumnya, tidak berkenan menanggapi konfirmasi yang dilayangkan redaksi melalui nomor WhatsApp-nya. Bahkan, orang nomor 2 di Kabupaten Alor itu merasa dicemarkan nama baiknya atas pemberitaan kami sebelumnya, sehingga sedang berpikir untuk membawa hal tersebut ke ranah hukum, seperti dikabarkan oleh media Kupang pada hari Minggu, 18 Mei kemarin. Menyikapi sikap Rocky yang tak berkenan menanggapi konfirmasi redaksi, pemimpin umum media ini, Elim Makalmay mengatakan bahwa hal itu merupakan haknya Rocky, tapi menurut Elim, Rocky sebagai seorang pemimpin nomor 2 di wilayah Kabupaten Alor, dengan latar belakang pendidikan sebagai orang hukum, sejatinya belum memahami secara benar tentang apa itu pers dan peran pers dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, Elim menguraikan bahwa peran pers itu diantaranya menyebarkan informasi kepada publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, yakni nilai-nilai demokrasi paling prinsip yang meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta pemerintahan yang terbuka atau transparan dan bertanggung jawab, terutama kepada rakyat yang adalah pemegang kedaulatan. Di mana Elim menyebutkan bahwa ungkapan narasumber dalam pemberitaan kemarin merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi tersebut. Dengan demikian, Elim menilai bahwa wakil bupati adalah jabatan yang dipercayakan oleh pemegang kedaulatan kepadanya, sehingga harus mampu menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi tersebut secara bijak layaknya seorang pemimpin yang harus mampu mengesampingkan ego yang lebih mewakili kepentingan pribadi Rocky, sebab Elim mengatakan bahwa Rocky dikritisi karena jabatan yang saat ini dijabat oleh Rocky dan bukan disasarkan pada pribadinya. Dengan demikian, pencemaran nama baik yang dimaksudkan undang-undang adalah diperuntukkan bagi pribadi setiap orang dan bukan diperuntukkan bagi jabatan yang dijabat. Untuk itu, Elim mengatakan bahwa jika Rocky tak mau dikritisi oleh masyarakat melalui pers, disebabkan jabatan wakil bupati Alor yang sementara dijabatnya itu, maka solusi terbaik menurut Elim adalah Rocky mengundurkan diri dari wakil bupati Alor dan kembali pada aktivitasnya semula, yakni kembali beraktivitas layaknya sebelum Rocky menjabat sebagai wakil bupati Alor. Meski demikian, Elim yakin Rocky punya alasan tersendiri untuk menempuh jalur hukum, sehingga Elim selaku penanggung jawab media Hukrim RD TV mempersilahkan Rocky dan mengaku siap meladeni laporan Rocky untuk berproses hukum. Baik, singkatnya begini. Beberapa hari sebelum kami memposting berita itu, ada masyarakat yang menelpon kami dan menyampaikan keluh kesahnya atau pengeluhan dia yang kemudian kami beritakan. Singkat ceritanya, itu adalah dugaan dari masyarakat yang mana hal itu sudah kami konfirmasikan kepada Wakil Bupati Alor dan sampai dengan detik ini belum diklarifikasi. Dengan demikian, ini adalah berita lanjutan dari itu. Tetapi yang saya sampaikan begini, saya mendapatkan telepon dari senior kita Bang Oman di Alor bahwa Pak Rocky ini akan mengambil langkah hukum. Langkah hukum karena apa? Merasa namanya tercemar. Sehingga kemudian saya mempersilahkan sebagai pimpinan umum penanggung jawab media ini, saya bilang ya silahkan, itu kan hak konstitusi Pak Rocky. Ya, pertanyaan saya sudah dilaporkan belum? Kalau sudah dilaporkan, oke, kami tunggu panggilan. Gitu. Kami siap mempertanggungjawabkan. Karena sepanjang kami bekerja di bawah undang-undang pers dan memedomani setiap ketentuan yang diatur undang-undang pers, maka sejengkal pun kami tidak akan mundur. Kami pasti hadap. Tapi harus diingat bahwa yang dikritisi oleh masyarakat, yang kami kritisi, itu adalah jabatan yang melekat pada diri Pak Rocky. Yaitu jabatan apa? Jabatannya adalah Wakil Bupati Alor. Nah, itulah yang kemudian kami kritisi. Bukan kami mengkritisi pribadinya. Dengan demikian, solusi terbaik agar jangan dikritisi lagi adalah mundur dari jabatan Wakil Bupati Alor. Di samping itu, Elim juga siap membawa perkara ini kepada Mendagri dan Menteri Pan RB, guna meminta kedua kementerian itu mengevaluasi kinerja pejabat seperti Rocky, yang menurut Elim patut dikata anti kritik, yang dinilainya belum mampu membedakan antara kritik terhadap personal dan kritik terhadap jabatan yang sementara dijabat oleh Rocky. Di mana hal itu dibuktikan dengan tidak adanya klarifikasi dari Rocky selaku Wakil Bupati Alor, padahal telah dikonfirmasi oleh redaksi. Bahkan, kini dikabarkan hendak menempuh jalur hukum, sebab Rocky melalui media Kupang mengaku jika narasumber telah mencemarkan nama baiknya, sehingga kemudian merasa dirugikan.
Sementara itu, terkait proyek yang disinggung narasumber sebagai proyek yang diduganya terindikasi intervensi Wakil Bupati Alor terhadap Kepala ULP, terkonfirmasi kembali dari narasumber bahwa saat ini telah terjadi perubahan jadwal yang diterapkan pada laman LPSE Kabupaten Alor, di mana pengumuman pemenang dimajukan di tanggal 21 Mei 2025 dari penetapan waktu sebelumnya di tanggal 23 Mei 2025. Menyikapi itu, narasumber mengungkapkan bahwa secara regulatif, seluruh peserta lelang telah diberi kesempatan untuk mengikuti lelang dan lolos seleksi, sehingga kini peserta sedang menunggu penetapan pemenang secara regulatif pula, yang diharapkan narasumber bebas dari praktik KKN, sebab menurut narasumber KKN merupakan musuh kita bersama yang harus dilawan, apalagi hal melawan KKN itu merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang. Dengan demikian, menurut narasumber, dikarenakan di dalam evaluasi telah terjadi perengkingan, maka para peserta lelang tentu dapat memprediksi tentang siapa saja yang berpotensi menjadi pemenang tender. Untuk itu, narasumber mengungkapkan bahwa sebagai pembuktian tentang ada dan tidaknya dugaan intervensi Wakil Bupati Alor, seperti telah diberitakan sebelumnya, akan terjawab dengan sendirinya ketika pengumuman pemenang dilakukan di tanggal 22 Mei lusa. Sedangkan terkait rasa penasaran Wakil Bupati Alor tentang siapa sosok sebenarnya dari narasumber, narasumber mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat Alor selaku pemegang kedaulatan yang telah turut memilih Bupati dan Wakil Bupati Alor di Pilkada lalu, yang kini hanya sedang berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat regulasi yang dipedomaninya. Harusnya Pak Rocky ini klarifikasi saja konfirmasi dari media yang sebelumnya telah memberitakan keterangan saya supaya masyarakat Alor menjadi tahu kondisi sebenarnya. Ini media RDTV yang kasih naik berita dan konfirmasi, tapi Pak Rocky justru klarifikasi ke media lain. Jadi analoginya saya ditanya oleh si A tapi saya jawabnya ke si B dan si C. Papar narsum yang menyayangkan sikap Rocky tersebut. Tidak nyambung jadinya, sebab tujuan dari konfirmasi itu supaya Pak Wakil kasih penjelasan tentang benar atau tidak benarnya, tentang apa yang saya selaku narasumber ini himpun dan sampaikan ke RDTV, bukan ke media lain yang tidak pernah tulis berita saya sebelumnya. Kira-kira begitu, ucap narasumber kritis. Narasumber juga mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan indikasi KKN itu kepada aparat penegak hukum dan mengawalnya dengan media ini apabila nantinya indikasi intervensi itu terbukti, yakni apabila pemenang diberikan kepada peserta lain yang secara regulatif tak memenuhi syarat untuk menang. Di akhir keterangannya, narasumber meminta Wakil Bupati Alor agar tak perlu cemas jika tak lakukan intervensi, apalagi sampai repot-repot melaporkan pers yang sementara menjalankan tupoksinya. Pak Wakil harus paham bahwa pers itu sedang melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk itu tak perlu Pak Wakil ladeni dengan mengambil langkah hukum, sebab dengan berbuat demikian maka dapat membuat publik beropini liar bahwa dugaan saya tentang intervensi itu bisa ada benarnya, pungkas narasumber. Kini, kita menanti pengumuman pemenang tender atas proses seleksi dan evaluasi yang telah dilakukan panitia tender secara regulatif itu, dengan harapan bahwa pelaksanaan hingga pengumuman nanti dapat berjalan sesuai dengan amanat dan ketentuan, aturan perundang-undangan yang berlaku dan dipedomani oleh panitia lelang, dan diharapkan pula bebas dari indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan kami ini, silakan Anda membuat klarifikasi secara tertulis, atau bisa juga melalui rekaman suara maupun rekaman video, dan mengirimkannya kepada kami melalui messenger atau email kami di hukrimrdtv@gmail.com, dan kami siap menayangkan klarifikasi Anda. Demikian breaking news Hukrim RDTV hari ini. Jangan lupa like dan komen, serta jangan lupa pula untuk mengikuti setiap akun media sosial kami. Terima kasih untuk seluruh pemirsa setia Hukrim RDTV yang sudah menonton.
Saya, Kenza Primadita, pamit undur diri dan sampai jumpa.